Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Gak kerasa ya, hari ini kita sekolah minggu lagi. Yuk bareng kakak Anya dan teman-teman kakak yang lain, kita bersama-sama fokus untuk mengikuti sekolah minggu kita hari ini. Nah, adik-adik udah siapin Alkitabnya belum? Kalau belum, siapin dulu ya Alkitabnya. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Nah, sebelum mulai sekolah minggu kita pada hari ini, yuk kita doa bersama-sama. Sekarang saatnya kita mau doa pembukaan. Yuk kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami dapat menghirup udara segar dan menikmati cerahnya sinar matahari. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, supaya kami dapat melakukan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih ingat sama cerita minggu lalu nggak? Minggu lalu kita dengar cerita kalau Rara diajak ke sekolah minggu. Hari ini ada cerita yang gak kalah menariknya loh. Yuk kita simak. Setelah selesai sekolah minggu, Bobby, JJ, Tata, dan Kiki pulang ke rumah mereka masing-masing. Mereka sangat senang karena sekolah minggu tadi sangat seru. Tata pulang ke rumah dan menceritakan keseruan sekolah minggunya kepada kedua orang tuanya. Ia menceritakan semuanya, dari ia mendengarkan cerita Alkitab, membuat prakarya, bernyanyi bersama-sama, dan lain-lain. Orang tua Tata sangat senang mendengarkan cerita Tata. Mereka sangat bangga kepada Tata. Lalu, mereka merencanakan untuk membuat ibadah keluarga di rumah. Orang tua Tata berkata kepada Tata kalau besok ada ibadah keluarga. Wah, Tata sangat senang. Ia ingin bernyanyi pada saat ibadah keluarga nanti. Ketika keluarga Tata berkumpul untuk ibadah keluarga, Tata menyanyi dengan semangat. Papa Tata juga menceritakan Alkitab dengan semangat juga. Semuanya mendengarkan dengan baik. Tata sangat senang karena sudah mengikuti ibadah keluarga. Ia gak sabar ingin menceritakan nanti kepada Bobby, JJ, dan Kiki kalau ibadah keluarga itu sangat seru. Nah adik-adik, cerita yang dialami oleh Tata juga sama seperti apa yang dialami oleh Timotius. Ternyata sejak kecil Timotius sudah mengenal kitab suci. Ia diajari takut akan Tuhan dan taat kepada firman Tuhan oleh nenek Louis dan ibu Yunike. Nenek dan ibunya dengan sungguh-sungguh membimbing dan menemani Timotius supaya dia mengerti dengan baik apa pesan Tuhan kepada Timotius. Timotius pun bertumbuh menjadi seorang pemuda yang setia kepada Tuhan dan menjadi pelayan Tuhan yang hebat. Dia bercerita tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang bersama Rasul Paulus. Nah, apakah adik-adik sering melakukan hal yang sama seperti dilakukan oleh keluarga Timotius? Jika belum, jangan takut untuk memintanya kepada ibu atau ayah adik-adik, supaya mereka memberikan waktunya untuk membimbing adik-adik seperti yang dilakukan oleh nenek atau ibunya Timotius. Mengapa sih itu harus dilakukan? Karena itu sangat penting untuk adik-adik agar dapat bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang hebat dan setia kepada Tuhan Yesus. Karena dengan bantuan orang dewasa, adik-adik pun lebih memahaminya dengan baik dan melakukannya juga. Nah, adik-adik, ada PR nih. Kita buka lembar pelajaran kita dan kita isi bareng-bareng yuk. Yang pertama, berilah tanda centang yang menyatakan pendapat kalian tentang Timotius. Nah, Timotius ini seorang yang apa ya? Adik-adik bisa pause videonya kalau belum punya lembar pelajarannya kok. Selanjutnya, mari memilih. Pilihlah dan beri tanda centang pada gambar di bawah ini yang menunjukkan sikap seorang anak yang mau belajar firman secara rutin. Kemudian, ada kegiatan menghafal ayat. Isilah kata-kata yang hilang sesuai dengan ayat hafalan di bawah ini. Kemudian, ucapkan bersama dengan teman-temanmu ya. Yang terakhir, isilah kolom di bawah ini untuk mulai belajar firman bersama keluargamu. Jangan lupa, ajaklah orang tuamu untuk melakukan ini bersama-sama denganmu ya. Halo adik-adik, ini ayat hafalan minggu ini ya. Ayo, kita baca bersama-sama. Segala tulisan
yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. 2 Timotius 3 ayat 16a. Yuk, baca lagi ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. 2 Timotius 3 ayat 16a. Itu ya ayat hafalan minggu ini. Hafalin ya. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Matius 10 ayat 7. Dadah. Ayat hafalan pelajaran 6 Triwulan 3. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Matius 10 ayat 7. Matius 10 ayat 7. Pergilah dan beritakanlah karena kerajaan surga sudah dekat. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Matius 10 ayat 7. Matius 10 ayat 7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Matius 10 ayat 7. Dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Matius 10 ayat 7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Matius 10 ayat 7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan ke surga sudah dekat. Matius 10 ayat 7. Terima kasih. Pergilah dan beritakanlah bahwa kerajaan surga sudah dekat. Matius 10 ayat 7. Nah, bagi adik-adik di luar sana yang mau ikutan nge-share ayat hafalan minggu ini untuk minggu depan, boleh banget ya. Nanti adik-adik tinggal mengirimkan video adik-adik ke nomor WA TLCC yang akan tertera setelah ini. Yuk kita doa penutupan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus karena kami Tuhan telah mendengarkan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, ajar kami Tuhan Yesus agar dapat bertumbuh menjadi orang yang setia kepada Tuhan dan menjadi pelayan Tuhan yang hebat. Berkati juga Tuhan, sebentar kami ingin melakukan segala aktivitas kami, kiranya Tuhan menyertai kami Tuhan Yesus dari pagi hingga malam nanti Tuhan. Berkati juga guru-guru kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekolah minggu kita pada hari ini udah selesai ya adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Happy Sunday. God bless you.